Ya, revisi Undang-Undang Pilkada resmi dibatalkan oleh DPR. Langsung saja kita coba bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio, ada Bang Habibur Rahman, ini selaku anggota Badan Legislasi atau Balik DPR RI. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk sekali dari kemarin. Iya nih, udah cukup tidur tapi ya, Bang ya. Alhamdulillah. Dan juga sudah hadir juga ada Bang Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Pagi. Dan juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ini ada Mbak Titi Anggraini selaku dosen hukum kepemiluan FHUI dan juga anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Mbak, pertama-tama saya langsung ingin tanya kepada Anda. Revisi Undang-Undang Pilkada resmi dibatalkan oleh DPR. Catatan Anda, Mbak? Ya, itu memang langkah yang harusnya diambil ya. Bahkan semestinya tidak ada adopsi putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi isi putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi juga harus dipastikan dari pernyataan Pak Dasko karena menyebutkan RUU Pilkada itu tidak bisa diberlakukan di Pilkada sekarang karena belum selesai. Artinya jangan-jangan kalau pakai logika pernyataan itu, kalau RUU Pilkadanya nanti selesai dengan substansi yang sama, maka pilkada berikutnya juga bisa mengakomodir substansi yang ada di dalam RUU Pilkada. Sedangkan kalau kami berpandangan, Mbak, isi dari RUU Pilkada yang versi terakhir ya, itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Mau sekarang atau nanti sama-sama tidak boleh diberlakukan karena menyimpangi baik putusan nomor 60 soal ambang batas pencalonan berdasarkan perolehan suara partai ataupun putusan 70 soal pemenuhan syarat usia. Jadi kita juga harus pastikan itu ya, bahwa substansi dalam RUU Pilkada tidak boleh berlaku sekarang atau nanti sepanjang masih memuat materi yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah soal tindak lanjut. Jelas bahwa dengan pernyataan itu KPU harus melaksanakan pendaftaran pasangan calon yang akan berlangsung tanggal 27 sampai 29 nanti berdasarkan seluruh ketentuan baik di putusan MK nomor 60 ataupun di putusan MK nomor 70. Jangan sampai ada parsialitas seolah-olah yang diakomodir hanya yang nomor 60. Nomor 60 ini soal persyaratan perolehan suaranya, ambang batasnya. Tapi putusan 70 soal usia juga jangan dilupakan. Dan termasuk itu harus sudah mulai diadopsi dalam pengumuman pendaftaran calon yang dilakukan oleh KPU, Mbak Maria dan Mbak Zera ya. Karena sebelum pendaftaran KPU harus mengumumkan dulu soal apa saja persyaratan, lalu waktu pendaftaran, dan disinilah justru tangan dingin kemandirian KPU itu dibutuhkan, dan kita mendukung sepenuhnya KPU untuk bekerja atas dasar konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan yang memang sudah harus merujuk putusan Mahkamah Konstitusi, Mbak. Mbak Titi, mohon maaf Mbak, mengapa kemudian Anda memiliki keraguan begitu ya dalam narasi Anda bahwa nantinya KPU tidak akan menjalankan sepenuhnya keputusan MK terkait dengan Undang-Undang Nomor 60 dan juga 70 tersebut? Kalau merujuk pelaksanaan putusan nomor 90 soal syarat usia Pilpres, tentu kita tidak ada keraguan. Karena bagaimanapun pada waktu itu KPU sangat proaktif, langsung menerima pendaftaran tanpa perubahan peraturan KPU, dan itu juga diaminkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena kata Mahkamah Konstitusi tidak ada cerita yang namanya putusan MK itu final mengikat atau dan juga erga omnes yang berlaku untuk semua, termasuk juga bagi partai politik dan pasangan calon yang akan mereka usung. Tapi saya juga punya pengalaman bahwa di beberapa peraturan KPU, contoh peraturan KPU tentang pencalonan mantan terpidana dalam pencalonan DPR ataupun DPD yang mengkorting putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 tahun 2019 sampai akhirnya kami harus menggugat ke Mahkamah Agung dan dikabulkan. Dan juga termasuk putusan peraturan KPU tentang pencalonan DPR dan DPRD yang memuat keterwakilan perempuan yang bertentangan dengan undang-undang pemilu yang sudah sangat terang benderang. Tapi saya ingin memberikan kepercayaan terbaik saya bagi KPU karena di tengah situasi hari ini yang paling baik dan yang paling tepat dan paling menempatkan KPU sebagai institusi yang dipercaya oleh publik adalah tidak menambah kekacauan dengan mengatur berbeda. Kalau saya punya keraguan atau kekhawatiran, ya karena memang ada presidennya.
tetapi saya ingin meyakinkan KPU. Sekaranglah KPU bisa lahir kembali sebagai lembaga yang mandiri, yang independen, yang dijamin oleh konstitusi, yang memang punya otoritas yang diberikan oleh undang-undang dan juga konstitusi kita untuk bekerja secara benar, Mbak Maria dan Mbak Sira. Ya, saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, tadi Mbak Titi juga sempat menyatakan bahwa ini artinya benar-benar sudah firm, tidak akan dilanjutkan dan tidak akan dibawa ke Bamus, mengingat 2 kali quorum, artinya akan ada proses selanjutnya itu dibawa ke Badan Musyawarah dengan memanggil beberapa fraksi? Ya, kalau kita melihat penjadwalan ya untuk sampai undang-undang itu disahkan, kan ya memang undang-undang itu baru berlaku ketika disahkan di paripurna. Jadi kita mau ngomong apapun di di Panja yang kemarin diliput-liput itu kan, lalu ngomong apapun di rapat tim perumus, tim sinkronisasi, hasil pleno tingkat pertama, yang berlaku adalah putusan paripurna. Ya. Kemarin paripurna tidak quorum. Ya. Untuk mengagendakan paripurna berikutnya kan harus melalui rapim DPR, rapat pimpinan DPR yang 5 orang itu ya, Mbak Puan dan Pak Dasko, lalu 3 wakil pimpinan DPR lainnya. Nah, setelah rapim, diagendakannya rapat Badan Musyawarah. Ya. Musyawarah Bamus ini kan perwakilan dari fraksi-fraksi. Nah, ini kan hari Jumat tidak ada jadwal rapim, tidak ada jadwal Bamus, ya kan ya. Hari Senin pun tidak ada, ya kan ya. Lalu paripurna terdekat itu hari Selasa, karena kan Selasa hari atau Kamis paripurna itu Selasa atau Kamis. Pendaftaran sudah di hari Selasa, ya. 27 Agustus. Sehingga yang jelas di pilkada kali ini ya, rujukannya adalah undang-undang pilkada yang ya terakhir dikoreksi ya lewat uji materi di Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa perkara terkait beberapa pasal, itulah undang-undang yang berlaku dan itu sudah dikonfirmasi semalam oleh teman-teman KPU, dan saya bisa menjamin 100% kan KPU kan nanti akan melakukan rapat konsultasi dengan DPR hari ini atau hari Senin ya kan. Saya pastikan ya, karena dari komunikasi yang berjalan bahwa dan faktanya memang harus seperti itu. Ketika tidak ada perubahan terhadap undang-undang yang berlaku saat ini, maka yang undang-undang yang berlaku saat inilah yang berlaku. Artinya ketika nanti KPU berkonsultasi dengan uji materi DPR akan sama dengan sesuai dengan putusan MK. Pasti, saya jamin 100%. Itu kan yang dikhawatirkan, Bang, jangan sampai kemudian nanti ada beberapa celah di sana. Perbedaan. Itu yang saya sampaikan, ya kan, memang seharusnya seperti itu. Undang-undang baru berlaku, yang berlaku adalah yang saat ini gitu loh. Nggak bisa dirubah ya kan, atau diinterpretasikan macam-macam sebelum adanya rapat paripurna. Nah, rapat paripurna kan tidak akan terlaksana sampai dengan hari Selasa setidaknya ya, atau bahkan mungkin hari Kamis ya. Ya, Bang Margarito juga harus menjawab hal ini. Apakah kemudian nanti KPU juga akan melaksanakan undang-undang sesuai dengan yang diputuskan oleh MK, atau Anda memiliki pandangan lain, Bang Margarito? Tapi nanti usai jeda ya, Bang, kita ada saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.